Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Jenderal Hugeng ingin menceritakan sosok Jenderal Hugeng. Dengan saya Aldianto Saputra dengan NPM 23107010007. Saya Bangkit Iwan Hidayat, NPM 2340701140. Saya Radit Alfa Ijul Hadim dengan NPM 23107022. Saya Zaki Fatkuro Manur Hidayat dengan NPM 2310701023. Dan itu perkenalan dari kami. Selamat menonton. Halo semua, siapa yang nggak kenal dengan sosok Jenderal Hugeng? Jenderal Hugeng merupakan Kapolri kelima di Indonesia. Jenderal Hugeng adalah salah satu sosok polisi yang jujur dan berani. Jenderal Hugeng memiliki sifat yang jujur karena dia tidak mempan dikasih suap dan dikasih uang korupsi. Jenderal Hugeng lahir pada tanggal 14 Oktober 1921 di Pekalongan. Jenderal Hugeng memiliki 4 orang anak yang bernama Reni Hugeng, Aditya Sutanto Hugeng, Reni Surjati Hugeng, dan yang terakhir Sri Pamujining Rahayu. Jenderal Hugeng merupakan salah satu sosok kepolisian yang sangat jujur yang pernah menjabat di tahun 1968 sampai 1971. Jenderal Hugeng pernah berkata, lebih baik hidup melarat daripada menerima uang suap dan uang korupsi. Jenderal Hugeng diakui jujur dan berani oleh Presiden keempat kita, Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Jenderal Hugeng diakui jujur karena dia emang jujur. Dan Jenderal Hugeng dia juga memiliki sifat jujur karena emang dia ingin jujur dan ingin menata Indonesia lebih baik. Gus Dur pernah berkata, ada 3 sosok polisi di Indonesia yang paling jujur. Yang pertama polisi tidur, yang kedua patung polisi, dan yang ketiga Jenderal Hugeng itu sendiri. Selain Bapak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden Indonesia kelima Ibu Megawati juga ikut memuji keteladanan Jenderal Hugeng. Dia mengatakan dia teringat saat masih sekolah, dia melihat Jenderal Hugeng menaiki sepeda menuju kantornya. Sosok teladan Jenderal Hugeng yang sangat jujur dan anti korupsi. Dia mengatakan bahwa Jenderal Hugeng sangat menyayangi anak buahnya dan masyarakat. Dia mengatakan bahwa Jenderal Hugeng walaupun masih berpangkat jenderal, tetapi dia masih turun tangan ke jalan untuk mengatur perempatan-perempatan. Kata Jenderal Hugeng, baginya polisi adalah pelayan masyarakat dari pangkat terendah hingga pangkat tertinggi. Dia tidak malu turun ke jalan walaupun dia berpangkat sebagai jenderal berbintang 4. Katanya, tugas polisi adalah melayani masyarakat. Dan baginya, anak buahnya sangat disayangi. Oke, yang kedua adalah Jenderal Hugeng itu orangnya sangat tegas ya. Ada pernah sebuah kasus tentang kasus penyeludupan. Pengusaha itu meminta agar Jenderal Hugeng menghentikan kasus tersebut. Jenderal Hugeng itu orangnya sangat gencar untuk memerangi penyeludupan. Jadi tidak peduli siapa backing pengusaha tersebut. Pernah ada banyak hadiah yang datang ke rumahnya Jenderal Hugeng. Jenderal Hugeng dengan tegas mengatakan bahwa itu tidak perlu dan itu tidak benar. Hadiah-hadiah tersebut ditolak mentah-mentah dan dikembalikan kepada pengusaha tersebut. Itu adalah salah satu contoh bahwa pemimpin yang baik itu harus tegas. Sekian. Dan itu juga bisa membuktikan bahwa Jenderal Hugeng adalah salah satu polisi yang paling jujur. Dan itu menurut Mas gimana? Ya itu juga benar, soalnya kan beliau sangat tegas untuk memerangi beberapa korupsi yang ada di Indonesia. Salah satunya itu ada tadi penyeludupan tersebut. Oh ya, itu bisa diterima sih. Aduh, tangi. Wawancara. Buat wawancara apa, Mas? Jenderal Hugeng. Oh, Jenderal Hugeng sendiri itu telah membuktikan bahwa dirinya memang tidak bisa disuap sejak menjadi perwira polisi ya. Dia menjadi perwira polisi di Sumatera Utara. Hugeng terkenal atas keberanian dan kejujurannya. Dia tak sudi menerima suap sebesar pun dari pihak manapun. Barang-barang hadiah pemberian dari pihak-pihak itu akan dilemparkannya langsung keluar rumah.
Kata-kata mutiara yang terkenal dari Hugeng adalah baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Nilai-nilai kepemimpinan yang teladan dari sosok Hugeng, mantan Kapolri Indonesia yang dianggap relevan di semua zaman, tak hanya harus diteladani oleh anggota polisi, tapi juga anggota aparatur sipil negara seperti yaitu ASN dan lainnya. Itu, Mas. Jadi menurut Anda, apakah Jenderal Hugeng ini sudah cocok menjadi sosok polisi yang paling jujur dan berani? Masuk, Mas, cocok. Masuk? Cocok, masuk. Nah, balik lagi dengan saya. Saya di sini ingin meliput sekali lagi tentang materi kenapa Jenderal Hugeng itu dikeluarkan dari Kapolri dan mengapa Jenderal Hugeng menjabat sebagai Kapolri kelima itu terlalu singkat. Kita tanya ke teman saya yang lagi duduk di sana. Ayo. Mas, ini saya mau tanya kenapa Jenderal Hugeng ini terlalu singkat menjabat sebagai Kapolri di Indonesia? Oh, jadi gini Mas ceritanya. Sejak pertama dilantik sebagai Kapolri, Jenderal Hugeng itu sudah memang tidak cocok lah dengan Bapak Soeharto. Nah, pada tahun 1968 itu kan pas itu tahun gampangnya tahun dilantiknya lah. Jenderal Hugeng menghadap Bapak Soeharto. Saat itu Bapak Soeharto meminta agar polisi tidak lagi bertugas lagi di medan perang gitu. Dulu memang Brigade Mobil Polri terjun ke medan pertempuran seperti TNI. Oh, begitu. Tapi Jenderal Hugeng ini membalas omongannya atau hanya diam saja atau gimana, Mas? Karena Jenderal Hugeng juga orangnya tegas ya Mas. Dia menjawab begini, kalau begitu angkatan lain juga jangan mencampuri tugas angkatan kepolisian, kata Jenderal Hugeng pada Bapak Soeharto. Ya. Nah, Bapak Soeharto terdiam mendengarnya. Demikian ditulis dalam buku Hugeng kan, diceritakan begitu. Dan terus ini Jenderal Hugeng ini beberapa tahun menjabat sebagai Kapolri dan pada tanggal berapa dia dikeluarkan dari Kapolri tersebut? Untuk menjabat sebagai Jenderal Kapolri, beliau hanya menjabat selama 3 tahun ya Mas. Seharusnya kan 5 tahun, berarti kurang 2 tahun. Nah, pencopotannya itu pada tanggal 2 Oktober 1971 gitu Mas. Oh, tapi menurut Mas ini Jenderal Hugeng ini dikeluarkan karena emang kesalahannya dia sebagai menjabat atau ada unsur lain yang membuat dia dikeluarkan? Wah, kalau itu menurut saya mungkin ya itulah. Karena Jenderal Hugeng dengan Pak Soeharto sudah tidak klop lagi, tidak kompak. Jadi ada perselisihan sedikit sehingga tidak cocokan lah intinya. Oh, oke. Cukup, terima kasih ya Mas. Cukup itulah ya interview dari saya yang bisa saya sampaikan mengenai Jenderal Hugeng. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video ini. Dadah, sampai jumpa bertemu lagi.